Kali ini saya ingin ngomong soal EV, motor listrik, mobil listrik. Dan ya saya di antara semua kelucuan dan keabsurdan mereka, ada satu hal yang saya selalu ingin bahas soal EV dan gimana EV ini bakal ngerubah landscape otomotif dan mungkin transportasi ke 20 sampai 50 tahun ke depan. Electric vehicle. Sebenarnya EV itu bukan sesuatu yang baru. EV itu udah lama, sebenarnya udah hampir sama dengan pertama kali, enggak sih, ya sekitar 30-40 tahun setelah internal combustion pertama keluar. Jadi ya barengan, ya awal 1900, bahkan 1880 berapa itu, Ferdinand Porsche, ya, Ferry Porsche, itu bikin EV. Masalahnya dengan EV adalah, dan yang menurut saya sampai sekarang masalahnya, EV punya masalah di konsistensi. Dia nggak bisa konsisten, ya, range, jarak, dan maintenance-nya lama. Apalagi zaman dulu, mereka kalau ngecharge itu 24 jam. Sekarang kita punya fast charging, ya kan, dalam hitungan 40 menit sudah bisa 70%. Nah, kemudian kalau zaman dulu masalahnya adalah karena infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya, dan ternyata mesin bensin itu lebih efisien daripada EV. Jadi ya seiring waktu tahun 20-an, 1920-an, 30-an, EV mulai hilang. Karena mesin bensin mulai efisien, mulai bisa dipercaya, reliable, dan mudah untuk digunakan. EV mulai rame secara global ya, sekitar ya digalakkan sekitar ada mungkin 6 tahunan ini ya. Tapi di Indonesia mulai rame ya 4 tahunan ini, dimulai dari motor listrik, Molis. Dan saya pribadi bukan penggemar EV dan mungkin bisa dibilang saya dinosaur ya, dinosaurus ya, karena mungkin seiring waktu juga akan punah generasi-generasi orang yang suka mesin seperti saya. Dan saya bilang generasi saya ini termasuk generasi terakhir, enggak terakhir, tapi generasi yang ada di tengah-tengah. Saya selalu bilang saat ini, tahun ini 2024, 2020 sampai 2024, kita sebenarnya mengulangi cycle 100 tahun yang lalu, di mana kita diberi opsi yang sangat banyak terhadap pilihan-pilihan mesin yang ada di pasar. Tahun 1920 dulu juga begitu, ya kan, ada baterai, ada mobil listrik, ada mesin steam, mesin uap untuk mobil, motor ada tapi nggak terlalu besar karena ribet, dan mesin bensin. Dan seiring waktu mesin bensin yang jadi juaranya. Nah sekarang saya rasa dengan kemajuan teknologi yang ada, harusnya memberikan lapangan pertarungan yang lebih imbang. Tentu dengan hidrogen yang sekarang dikembangkan dan synthetic fuel yang sebenarnya synthetic fuel itu udah lama sih. Tapi ya kayak Toyota juga mereka tidak mendorong EV karena dan lain segala masalahnya itu. Gimana sih EV ini dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun ke depan? Nah, sekarang kalau kita baca media-media global 3-4 tahun yang lalu, media-media global terutama Eropa itu menggalakkan tentang zero emission. Jadi zero emission, bersih emisi karbon 2035. Yang menurut saya nggak masuk akal gitu, karena semua infrastruktur kita digerakkan oleh bahan bakar tidak terbaharui, ya, non renewable. Nah, yang mana Pak? Batu bara, bensin, minyak, dan sebagainya, tanaman. Tanaman oke, renewable, tapi tidak untuk tanahnya. Ya, soilnya jelek untuk soil. Nah, oleh karena itu kita dihadapkan di situasi yang sangat rumit. Kalau kita percaya global warming, itu jadi satu isu yang sangat rumit. Dan di luar itu semua ada isu soal kontrol dan ya konspirasi yang menurut saya sedikit dipercaya, tapi ya kenapa kalau kita pakai pemahaman orang konspirasi, EV digalakkan itu untuk kontrol, kendali, karena mereka bisa diremote. Ya, demikian sekarang mobil sekarang juga begitu, bisa diremote, dan itu memang tujuan mereka untuk mengontrol.
Alasannya sih keamanan, tapi ya nggak tahu ya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah EV 2020 sekarang, 2024, sustainable? Menurut saya itu masih sebuah pertanyaan yang sangat mudah untuk didebatkan dan argumennya sangat besar, sangat tinggi. Apakah itu renewable? Renewable enggak ya, tapi rechargeable ya. Nah kan jadi pertanyaan, apakah EV itu sesuatu teknologi jawaban atau cuma alternatif? Nah kalau saya pribadi, EV itu bukan jawaban dari pertanyaan. EV itu hanyalah alternatif. Itu EV. Sebenarnya kalau kita lihat California, mereka menggalakkan EV. Jawaban alasan mereka, studi mereka untuk menggalakkan EV itu adalah untuk memindahkan pusat emisi, polusi, bukan mengurangi. Nah pertanyaan, apakah EV mengurangi polusi? No. Carbon footprint mereka. Jadi kita manusia itu punya carbon footprint, jejak karbon. Ya. Seberapa besar kita mengkontaminasi bumi lah istilahnya. Tapi dengan cara yang baik. Kalau manusia baik karena organik. Barang-barang ini punya carbon footprint. Apakah mereka akan mencemari, apakah tidak? Itu tergantung dari bagaimana mereka dibuat. Percaya apa enggak? Mobil-mobil tua yang dibilang emisinya besar, begini-begini. Carbon footprint mereka itu udah habis sejak mereka diproduksi. Ya. Emisi yang keluar dari mereka itu cuma sepersekian. Kalau kita akumulasikan EV carbon footprint mereka dari awal dibangun, ya, gali tanah litium di Afrika sana, anak-anak kecil disuruh nambang, ya kan, kemudian ngerakit di Cina sana, ya, pakai tenaga kerja anak-anak gitu juga. Itu carbon footprint mereka sangat besar dan kerusakan yang mereka sebabkan ke tanah itu juga jauh lebih besar. Dan ketika mereka beroperasi, jalan keluar dari assembly line, carbon footprint mereka itu sebenarnya masih banyak. Gitu loh. Sekarang pertanyaan, recharge. Ngecasnya kemana? Ke pengisian listrik. Ya, charging. Charging ini sumbernya dari mana? Kalau di sini batu bara. Kita mau ngomong, kan bisa pakai matahari. Matahari, sumber tenaga surya, kapasitinya tidak terlalu besar. Daya simpannya pun tidak besar. Kalaupun mau besar, ya berarti harus pakai storage baterai yang sangat besar. Berarti baterai. Nah, ya kan? Dan itu banyak sekali masalahnya kalau saya bilang. Tidak sustainable. Dan kalau kita mau merembet ke politik, geopolitik, dan geografis, saya rasa terlalu jauh dan terlalu panjang video ini. Nah, masalahnya adalah, apakah EV itu jawaban? Enggak. Kalau buat saya, EV itu bukan jawaban. EV itu cuma alternatif. Nah, dan saya dari awal, orang-orang yang sejawat dengan saya selalu berargumen, EV itu begini. Saya bilang, EV nggak akan bisa mengganti. Dalam waktu dekat, 10 tahun ini nggak akan. Tapi 50 tahun dari sekarang, bisa jadi. Tapi pertanyaannya, apakah 50 tahun dari sekarang nggak ada propulsion teknologi yang lebih baik, tenaga penggerak yang lebih baik, ya kan, siapa tahu. Ya, kita udah punya ion thruster dalam skala yang lebih kecil. Efisien, tapi nggak begitu efektif di bumi, ya kan. Tentu ada tenaga penggerak yang lain gitu loh, seiring waktu. Atau mungkin ICE, internal combustion, lebih baik ke depannya, ya, dengan synthetic fuel dan lain sebagainya. Kembali deh ke Indonesia. Kita siap nggak sih? Pertanyaannya itu. Dan saya rasa penggalaan EV, saya tahu ini sudah telat banget kalau saya mau ngomong nih. Cuman dari yang saya lihat, dan mungkin orang-orang juga mulai menyadari ya, betapa EV itu sebenarnya sangat tidak efisien. Sekarang permasalahan EV yang sampai sekarang masih terjadi adalah, oke, kamu nggak perlu ngisi bensin. Oke, kamu bisa hitung itu lebih murah. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dalam jangka panjang, apakah ini sustainable? Enggak. Karena baterai itu punya life cycle. Nah, ketika dia sudah ada di ujung masa cycle-nya, dia nggak akan bisa nyimpen tenaga.
Kemudian soal maintenance, EV itu ribet banget dan dia bukan teknologi yang bisa dioprek untuk semua orang. Ya tentu di masa mendatang makanya saya bilang di awal 5 menit yang lalu, kita ada di fase yang sama dengan 100 tahun yang lalu. Ini yang selalu saya bilang, kita di fase yang sama dengan 100 tahun yang lalu. Apakah kemudian kalau pertanyaannya kembali ke Indonesia, siap nggak? Saya bilang nggak. Feasible nggak? Iya. Tapi kita perlu bangun banyak infrastruktur untuk mewujudkan itu. Dan yang menurut saya nggak masuk akal. Ya. Karena, tapi, ini saya kedengarannya kayak anti-EV. Tapi, realistically, EV punya keuntungan untuk short commuter range, alias jarak pendek. Kalau itu, iya saya percaya. Cuman kalau untuk long range, kemudian hypermiling, no. Dan itu menurut saya masih masalah yang perlu dipecahkan dalam waktu kurun, mungkin saya bilang 10-15 tahun dari sekarang. Kesimpulan dari saya adalah, kita nggak siap. Dan menurut saya nggak bisa. Dan sia-sia. Karena mesin bensin tetap punya keunggulan yang jauh lebih besar menurut saya. Untuk segala lini transportasi, pemindahan, earth moving, dan lain sebagainya. Dan itu semua nggak akan bisa kita ganti dalam waktu 100 tahun ke depan. Itu dari saya. Nah, itu secara global ini saya singkat ya, karena saya nggak bisa bikin video terlalu panjang. Kalau saya pengen banget bikin video soal EV, tapi mungkin kita lanjut nanti. Dan kemudian untuk petrolhead, ya, penggila mesin kayak kita, saya, Anda mungkin, teman-teman, apakah EV itu ancaman? Dalam skala tertentu, yang saya bilang mungkin tidak dalam masa hidup kita, ya. Tapi dalam masa hidup kita, mungkin 20-30 tahun ke depan, belum. Utamanya di Indonesia. Dengan infrastruktur yang ada, dengan daya beli, ya tentu EV akan diproduksi jauh lebih murah. Tapi menurut saya tidak akan mampu mengganti paten yang ada selama lebih dari 100 tahun. Mesin itu ada. Dan ketika peralihan itu terjadi, yang menurut saya tidak akan terjadi dalam waktu 30 tahun ini, tentu akan merubah seluruh landscape. Dan utamanya di dunia petrolet. Nah, kita harus tahu bahwa di dunia otomotif pun, di luar, di US, beberapa pabrikan aftermarket ini mulai bimbang. Ya, mereka mulai beralih ke solar teknologi, mereka mulai fokus ke baterai. Artinya, mereka sudah bersiap-siap. Apakah mengerikan? Secara perspektif spektrum yang besar, iya. Tapi, secara realistik tidak. Dalam waktu 20-30 tahun ini ya. Dan ketika transisi itu terjadi, tentu lapangan pekerjaan juga akan berubah jauh. Yang menurut saya akan merevolusi itu semua. Saya nonton kemarin videonya Alex, ya, Auto Alex. Mereka ngetes Renault Fluence, sama satunya, Renault Fluence, satunya Tesla 90D. Satu dari Scotland, satu dari Cotswold atau saya lupa dari mana, ke jarak 70 km. Nah, ada satu hal yang saya amati yang menurut saya sangat menarik. Betapa fuel stop atau pom bensin, rest area kalau kita, itu menjadi destinasi baru. Dan menurut saya itu akan merubah landscape. Kalau sekarang rest area itu ya cuma rest area, ya. Di sini udah dipakai nongkrong. Tapi menurut saya ketika EV berubah dan range EV masih seperti itu, masih ada anxiety dan sebagainya, menurut saya itu merubah pasar sekali. Nah, apakah kita harus takut? Menurut saya enggak. Nah, yang perlu dipahami adalah EV ini kenceng. Dan dalam taraf tertentu, ICE itu susah untuk menyaingi EV. Dan menurut saya nggak apple to apple kalau kita tandingin ya, karena feel-nya jelas berbeda. Dan kalau
apa ya, sebesar saya tidak ingin mengakui ini, EV itu punya sensasi yang sangat luar biasa. Saya nggak pernah naik EV, saya nggak pernah nyoba EV, dan mungkin saya juga nggak sebenarnya tertarik sih, cuman ya. Tapi menurut saya itu sudah sesuatu yang sangat berbeda, dan dalam landscape yang tertentu dalam dunia otomotif pun menurut saya itu sudah sesuatu yang sangat berbeda lagi gitu loh. Ya, tuner mereka beda, mekanik mereka beda, pemakaian mereka beda, fungsi mereka juga beda. Jadi itu, apakah kita harus takut? Menurut saya enggak. Um, tapi sekarang kita sering lihat bahwa motor-motor EV ya, molis, mobil-mobil listrik ini bermunculan di lapangan drag. Nah, jadi pertanyaannya adalah mobil-mobil ini, motor-motor ini udah kenceng, ya kan? Udah kenceng ya. Terus apa keunggulannya? Gitu ya. Apalagi keunggulannya? Yang mana menurut saya satu momen dalam satu waktu, suatu saat maksudnya, kapabilitas EV ini akan melampaui kapabilitas kita sebagai manusia. Kita manusia ini luar biasa, tapi punya keterbatasan fisik. Ya, nah di dunia pun ban itu juga punya limitasi. Nah, pertanyaannya adalah EV dengan teknologinya sekarang yang menurut saya cukup cepat berkembangnya. Apakah barang-barang ini mampu untuk mengejar kemampuan EV? Itu yang juga jadi pertanyaan. Dan menurut saya suatu saat pasti akan lebih on par dan lebih baik, tapi ya, dan menurut saya dengan adanya EV membaur dengan ICE itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi menurut saya kita nggak perlu takut. Cuma memang ya, ya kan, karena ICE juga lebih murah gitu loh sekarang. Tapi mereka juga punya minus. Gitu. Mereka nggak bisa dipercaya, range-nya juga nggak bisa dipercaya. Mereka nggak konsisten, dingin juga bermasalah, panas bermasalah. Ya, range anxiety juga lebih besar karena station charging juga terbatas. Jadi saya menujuin satu hal. Karena ini kenapa saya ingin ngomong EV hari ini. Nah, ini customer saya bawa EV. Jadi ini motor EV saya nggak paham ya, Deagi G6 apa. Cuman yang saya tahu ini motor nggak standar. Ya, udah upgrade semua. Ownernya sih bilang udah upgrade, dan saya nggak sebesar saya ingin nyoba ini, saya nggak dikasih izin sama owner. Bukan nggak dikasih izin, saya ya ini cuman untuk di detailing di saya, jadi saya juga nggak mau nyoba motor ya. Cuman lihat daya tarik EV itu menurut saya sangat luar biasa loh. Ya kan, bentuknya menurut saya sangat menarik, ya kan. Saya nggak ngerti tentunya speknya apa, ini juga saya nggak ngerti. Cuma ini dibawa ke saya karena ada overspray. Mayoritas sudah hilang. Nanti saya tunjukin fotonya. Ini di sini ada overspray besar. Jadi ya, itu minta dibenerin. Cuma ya mayoritas. Jadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus takut dengan adanya EV? Menurut saya enggak. Karena ini sudah lahan yang sangat berbeda menurut saya. Iya. Cuman di masa depan, 30 tahun dari sekarang, menurut saya EV bakal jadi kontender yang signifikan di dunia otomotif. Ya, saya rasa itu aja sih videonya hari ini. Memori saya habis.